Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Rosdiana Sadikin, mahasiswa pasca sarjana Magister Pedagogi Universitas Lancang Kuning. Video ini adalah tugas UTS pada mata kuliah Kajian Pengelolaan Sistem Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dian Nasrah Marissa, PhD. Dalam membangun sekolah yang kuat, saya percaya bahwa dua hal harus berjalan beriringan, yaitu kepemimpinan yang punya arah dan daya dorong, serta pengembangan SDM yang berkelanjutan dan kolaboratif. Di lapangan, saya belajar bahwa strategi yang hebat tidak akan berdampak kalau tidak menyentuh budaya dan nilai-nilai lokal. Begitupun pelatihan, sehebat apapun materinya akan sia-sia kalau tidak menghidupkan kebiasaan belajar bersama. Nah, di video ini saya ingin berbagi dua hal yang saya alami sebagai kepala sekolah. Pertama, tentang bagaimana saya menerapkan kepemimpinan strategis transformatif yang terhubung dengan kearifan lokal budaya Melayu. Dan kedua, tentang bagaimana saya merancang pelatihan guru yang benar-benar berdampak dan fokus pada kolaborasi, refleksi, dan praktik nyata. Pemimpinan strategis transformatif itu intinya bukan cuma buat rencana besar atau sekadar pemimpin yang tegas, tapi juga soal bisa menginspirasi, ngajak tim jalan bareng, dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Nah, di sekolah saya, pendekatan itu saya padukan dengan nilai lokal budaya Melayu, seperti musyawarah, gotong royong, dan harmoni dalam relasi. Pendekatan kepemimpinan ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada pengembangan potensi individu dan kelompok, sejalan dengan prinsip psikologi positif yang menekankan pada kekuatan dan pertumbuhan sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan. Mendorong musyawarah dan gotong royong ini secara psikologis juga memperkuat rasa otonomi dan keterhubungan para anggota komunitas sekolah, yang merupakan kebutuhan dasar psikologis menurut self-determination theory, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik dan partisipatif aktif mereka. Misalnya, saat kami harus mengubah jadwal ekstrakurikuler yang sudah berjalan, saya tidak langsung memutuskan. Kami adakan musyawarah terbuka, mengundang perwakilan guru, siswa, dan orang tua, mendengarkan semua perspektif, dan mencapai kesepakatan bersama yang paling mengakomodasi semua pihak. Ini adalah wujud nyata kepemimpinan transformatif yang memberdayakan, di mana keputusan adalah hasil kolaborasi dan bukan instruksi top down. Demikian pula dengan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan yang kini menjadi agenda rutin. Ini bukan sekadar membersihkan, tetapi membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif. Setiap guru dan siswa diberi peran sesuai minat dan kemampuan, memastikan mereka merasa memiliki kontribusi nyata dan dihargai, yang secara otomatis memperkuat rasa keterhubungan dan kompetensi mereka dalam lingkungan sekolah. Tantangannya, kadang proses musyawarah itu butuh waktu, dan gak semua orang langsung aktif bicara. Tapi saya belajar, kalau kita sabar dan konsisten, kepercayaan itu bisa tumbuh. Dan dari situ, perubahan bisa dimulai. Bukan dari atas, tapi dari dalam. Nah, setelah bicara soal kepemimpinan, satu hal yang gak kalah penting adalah siapa yang akan kita ajak jalan bersama. Karena sehebat apapun kita, tetap butuh tim yang siap, solid, dan terus bertumbuh. Disinilah pentingnya merancang pelatihan yang relevan dan menyentuh praktik nyata.
Kalau saya diminta merancang pelatihan guru atau kepala sekolah, fokus utama saya adalah budaya, refleksi, dan profesional. Secara teori, pengembangan SDM itu nggak cukup cuma ngasih banyak materi, tapi justru bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aktif, saling dukung, dan berkelanjutan. Seperti dalam konsep professional learning community. Professional learning community ini bukan sekedar forum kumpul-kumpul. Secara teoritis, ini adalah ekosistem belajar yang memfasilitasi metakognisi dan regulasi diri para guru, memungkinkan mereka untuk merefleksikan praktik, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan strategi perbaikan secara kolektif. Konsep ini sangat relevan dengan pendekatan pembelajaran sosial oleh Bandura, di mana pembelajaran terbaik terjadi melalui observasi, imitasi, dan modeling dalam lingkungan yang mendukung. Dengan menerapkan sesi coaching sejawat dan lesson study, kita menciptakan ruang bagi guru untuk mengembangkan kompetensi profesional mereka secara berkelanjutan, yang juga merupakan salah satu kebutuhan dasar psikologis manusia. Saya melihat sendiri ada pelatihan yang keren banget, tapi begitu selesai ia berhenti sampai di situ karena tidak ada forum untuk berbagi atau refleksi bareng. Oleh karena itu, dalam setiap pelatihan yang kami selenggarakan, saya memastikan ada sesi coaching sejawat di mana guru saling mengamati pembelajaran di kelas dan memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan data observasi nyata. Kami juga rutin mengadakan lesson study di mana sekelompok guru merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan satu pembelajaran secara kolaboratif untuk mencari praktik terbaik. Selain itu, refleksi berbasis data sederhana dari hasil asesmen siswa atau observasi kelas menjadi agenda wajib. Bukan hanya evaluasi, tapi sebagai dasar dialog profesional untuk perbaikan berkelanjutan. Ini adalah cara nyata bagaimana kami mendorong regulasi diri dan metakognisi di kalangan guru, mengubah pengetahuan teoritis menjadi aksi nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tantangannya memang ada. Kadang guru sungkan atau belum terbiasa terbuka. Tapi saya yakin kalau suasananya dibangun dengan saling percaya, proses tumbuh bersama itu bisa terjadi. Bagi saya, pelatihan yang berdampak bukan seberapa banyak slide atau modul, tapi seberapa kuat hubungan dan budaya kerja yang tercipta setelahnya. Sebagai kepala sekolah yang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana, saya merasa semakin memahami bahwa teori bukan hanya sesuatu yang dibaca atau dihafal, tetapi harus diuji dalam realitas. Salah satu momen pembelajaran yang berkesan bagi saya adalah saat di kelas kami membahas self-determination theory dari Deci and Ryan, dan bagaimana kebutuhan dasar psikologis, autonomi, competence, and relatedness berpengaruh terhadap motivasi individu. Dari diskusi tersebut, saya mulai merefleksikan ulang pendekatan saya di sekolah. Saya sadari bahwa ketika guru-guru tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka menjadi pasif dan hanya sekedar menjalankan tugas. Maka saya mulai menerapkan musyawarah dalam setiap perubahan kebijakan.
dari hal kecil seperti perubahan jadwal sampai penentuan fokus pelatihan. Dan hasilnya nyata, pentingnya coaching sejawat dan lesson study sebagai bentuk nyata professional learning community. Ini membuka wawasan saya bahwa guru tidak harus datang dari luar, tetapi bisa dibangun dari dalam dengan budaya saling belajar dan berbagi antar guru. Saya juga menyadari bahwa pendekatan kepemimpinan transformatif bukan hanya tentang memberi arah dan visi, tetapi juga bagaimana menjadi fasilitator bagi tumbuhnya potensi orang lain. Ini sejalan dengan budaya Melayu yang saya anut, di mana pemimpin bukan yang paling tinggi, tetapi mampu menjadi tempat bertanya dan bergandengan tangan. Sebab memimpin bukan hanya soal kontrol, tapi tentang menciptakan ruang tumbuh bersama. Karena pendidikan pada akhirnya adalah proses manusia bertemu manusia untuk saling belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan.